Kembali di panggung demokrasi, Bang Zaid, cipta kondisi pra pencoblosan seperti apa bukti-bukti yang akan dibawa oleh kubu 01 nanti ke sidang Mahkamah Konstitusi? Oke, untuk masalah pembuktian tentu kita udah ready. Memang bukan di sini akan kita ungkap, tapi begini dulu, kita jelaskan dulu. Dari tim hukum Amin ini, kita secara draft udah ready 100%, secara pembuktian sudah ready 100%. Nah, yang lagi rame dan jadi gimmick ini kan mengenai statement 1000 pengacara. Jadi gini, tahapan pemilu itu kan panjang dari proses DPS sampai nanti adanya penetapan KPU. Nah, proses yang panjang ini harus di manajemen dengan baik. Nah, bagaimana mekanisme manajemen itu? Nah, makanya disitulah logika kita memang memiliki tim sampai ke seluruh provinsi itu dengan total lebih dari 1000. Nah, fungsi total tim hukum yang lebih dari 1000 ini itu ditempatkan di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas atau fungsi hukum untuk memenuhi seluruh hukum acara apabila ada dugaan kecurangan. Baik itu baik itu saat ataupun setelah. Nah, inilah mekanisme kerjanya. Karena apa? Muara semua kerja tim hukum di Indonesia ini adalah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan tidak mungkin kita hanya melakukan oleh 10 atau 20 pengacara. Nah, itu jadi memang mekanisme kerja kita yang kita bagi dan semuanya bermuara pada Mahkamah Konstitusi besok. Nah, bukti-bukti apa dan bagaimana pembuktiannya? Yang pertama, yang pasti bukti yang akan kita bawa adalah bukti yang relevan dengan permohonan. Itu dulu. Dalam konteks pembuktian, itu penting bukti itu relevan. Artinya, ketika kita dalam permohonan kita mengajukan suatu dugaan kecurangan penggunaan aparat, maka kita sudah punya bukti yang relevan. Yang kedua, apakah setelah bukti relevan itu cukup? Tidak cukup. Dia juga harus admissible, dia harus bisa diterima, gitu kan. Jadi ketika sudah relevan, apakah dia bisa digunakan bukti tersebut dalam permohonan kita? Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah apakah bukti itu didapat dengan cara yang tidak melawan hukum. Nah, itu kita miliki semua. Nah, tentu yang terakhir nanti adalah dalam konteks pembuktian adalah keyakinan hakim. Dan di sini kami sangat yakin akan ada suatu perubahan karena dari dalil permohonan serta bukti dan mekanisme pembuktian dan strategi pembuktian yang kami siapkan itu semua akan bermuara pada suatu putusan yang revolusioner di MK nanti. Oke, saya ke Bang Habib. Bang Habib, kubu 02 kan seolah jadi pihak yang paling diuntungkan gitu ya dengan berbagai macam tudingan dari kubu 01 maupun juga 03. Bagaimana menepisnya nanti di MK? Ya, saya bilang tadi ya, kita punya sederet bukti ya yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan sebagian besar lagi juga sudah kami kualifikasi ya untuk disampaikan nanti di persidangan. Kita memang agak ragu dari tadi, kita tanggung-tanggung semua nih Pak Firman, Said, karena ini bukan persidangan Pak. Ini kalau kita buka di sini salah-salah kita sudah buka kartu duluan. Saya juga nunggu Pak Said, Pak Firman keceplosan gitu kan, supaya bisa kita sampaikan buat rapat besok. Biar ada bocor-bocoran halus sedikit ya. Ya. Tapi gini ya, kembali lagi ya, soal format sidang di MK ya memang ya terus terang sulit ya bagi pihak yang berposisi sebagai pemohon. Karena kewenangan pembuktian untuk merubah hasil itu ada di mereka, bukan kewenangan. Beban pembuktian, misalnya mendalilkan sesuatu, mereka yang akan membuktikan. Kalau kami ini kan lebih ke sebagai kewajiban moral saja mengungkap fakta-fakta yang kami anggap benar, gitu kan ya. Tidak ada target. Kami sih sudah dalam posisi memang bersama KPU mempertahankan hasil yang ada. Oke, nah saya ke Mbak Titi kemudian. Mbak Titi, dengan komposisi hakim yang sekarang, bagaimana menjamin independensi hakim dalam memutus sengketa pemilu nanti? Iya, kita harus kembali ke PHPU itu bukan hanya Pilpres, tetapi juga ada Pileg ya. Kalau di Pilpres itu sebagai ekses putusan MK-MK, maka hakim yang akan menangani hanya ada 8. Jadi 8 hakim ini dan ada 2 pemain baru kan masuk, Hakim Arsul Sani dan Ridwan Mansur yang dari Mahkamah Agung 1 dan DPR 1. Kalau dilihat dari beberapa putusan terbaru, ini ada cukup progresivitas, mungkin ingin menebus pasca putusan 90 ya. Misalnya sebut saja putusan 141/2023 di mana MK melakukan koreksi self correction terhadap putusan soal usia, mengembalikan sebagai open legal policy, atau juga putusan soal ambang batas bukan karena perludem pemohonnya, tetapi memang ada konstruksi yang lebih
demokratis di dalam membangun pendekatan putusan, termasuk juga putusan soal misalnya Jaksa Agung harus bebas dari pengurus partai, dan juga soal pilkada ya, bahwa jangan otak-atik jadwal pilkada lah, itu akan mengganggu konstitusionalitas keserentakan. Dari sana sebenarnya kita ada cukup punya harapan bahwa akan ada progresivitas dan kejutan-kejutan menjanjikan dari hakim. Yang diharapkan terobosan ya, tadi betul, ya, mengusut juga soal pra pencoblosannya. Betul, yang 8 ini dia akan hadir dengan pendekatan substantif ya, bukan hanya sekedar pendekatan prosedural. Tapi pertanyaannya sejauh apa itu bisa dilakukan MK? Dan mengungkapnya. Betul. Dan apakah kemudian dampaknya akan seperti di 2014? Sampai diskualifikasi tidak, Mbak Titi? Saya kira kalau sampai ke sana agak jauh ya. Mungkin MK tidak akan sampai sejauh itu. Tetapi apakah pemohon mampu mengkuantifikasi dugaan kecurangan TSM tadi menjadi persentase suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara sehingga ada peluang masuk ke putaran kedua, dan itu diberikan peluang untuk proses pembuktian yang memadai oleh MK, itu yang sebenarnya kita tunggu. Tapi kalau optimis artinya menutup peluang bahwa tidak mungkin ada lobby-lobby di ranah hakimnya? Ya, ini bergantung kita, pengawalan kita semua ya. Saya ingin membawa ini sebagai himbauan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya pasca kasus Akil Mokhtar, kasus Patrialis Akbar, selalu bisa memanfaatkan momentum pemilu sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada kelembagaan MK. Dan mestinya ini menjadi momentum MK meneguhkan diri keluar dari jebakan politisasi yudisial, bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari yudisialisasi politik, diberikan ruang untuk menyelesaikan perselisihan hasil yang itu merupakan mega politik ya, dan Mahkamah akan mempertahankan independensinya. Jadi jangan kehilangan momentum itu, dan kita semua menunggu itu. Sedikit, saya ke Mas Adi Pray dulu. Mas Adi Pray, bahwa jalur MK ini apakah memang untuk bargaining position ataukah untuk mendelegitimasi pemilu di 2024 ini? Ya, bagi saya sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini adalah konteks prosedural yang harus diikuti, terutama untuk mencari keadilan dalam pemilu. Itu semua orang ingin tahu yang sebenarnya. Oleh karena itu kan saya selalu mengatakan ini bukti-bukti yang valid yang perlu diungkapkan kubu 1 dan 3 itu perlu. Sehingga narasi-narasi terkait dengan kecurangan itu bukan hanya sebatas pepesan kosong. Karena tidak gampang menghadirkan orang sebagai saksi yang saya kira akan bercerita tentang bagaimana mereka itu diintimidasi, bagaimana mereka dimobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon. Mungkin mereka melakukan itu, tapi kalau dia tidak mau bersaksi sama saja itu tidak bisa dibuktikan. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu saja, kalaupun toh Mahkamah Konstitusi itu pun juga tidak bisa diharapkan, mekanisme lain bisa dipakai. Hak angket segera diwujudkan, apalagi jalan cerita. Berharap kepada Bawaslu tak bisa, MK pun tak bisa, hak angketlah yang... Angket bukan gertak sambal doang? Ya, mestinya gampang angket itu. Kan cuma 25 orang anggota dewan tanda tangan, minimal 2 fraksi. Apa susahnya? Kalaupun toh PDIP masih maju mundur, P3 masih jelas, minimal kubu nomor 3 ini jelaslah iman politiknya. Yang sejak awal menyatakan ada indikasi kecurangan di situ. Singkat. Jadi nggak ada yang salah dengan yang namanya sistematisasi pencarian penemuan keadilan di Mahkamah Konstitusi yang faktual saat ini, di mana model persidangannya 14 hari, kemudian kalau TSM diperiksa di Bawaslu, itulah kesepakatan kebangsaan kita. Jadi jangan kita sandera juga, MK tidak reformis kalau tidak mengikuti, misalnya disampaikan Mbak Titi, dipaksa membuat terobosan, nggak begitu. Kita ini semua yang kita lakukan, kita praktikkan saat ini adalah hasil kesepakatan kita sebelumnya, di mana yang sebelumnya memang tidak diatur secara tegas soal TSM, lalu diatur secara jelas dan tegas dan terbatas lewat undang-undang yang sama-sama kita sepakati. Itulah produk kita semua yang harus sama-sama kita hormati. Kalau MK menjalankan hal tersebut bukan berarti nilainya negatif terhadap MK. Kita nggak bisa paksa apa yang menurut kita baik harus dilaksanakan oleh MK. Siap-siap saling babat ya antar semua kubu, tiga-tiganya merasa dicurangi dan dirugikan. Waktu kita sudah habis, mohon maaf, dan kita tunggu nanti bagaimana gugatan di MK-nya seperti apa. Terima kasih, dan saya Vera Bausan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.